Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan bagi diri kami dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan kita akan meraih syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang kami wariskan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki angan-angan dan harapan, dan angan-angan serta harapan tersebut berbeda-beda satu di antara yang lainnya. Itu disebabkan karena 3 faktor. Yang diantaranya adalah yang pertama al-bi'atul lati 'asha alaih, lingkungan yang dia hidup di dalamnya. Kalau lingkungannya buruk, maka buruk pula angan-angannya. Kalau lingkungannya baik, maka baik pula angan-angannya. Makanya Nabi SAW memberikan petuah kepada kita dengan mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Pilihlah rumah sebelum kalian tinggali. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu al-fikrul lati rabba alaih, pemikiran, mindset yang terbentuk dalam pola pikir kita, entah disebabkan karena kita pelajari ataupun karena kita disusupi oleh pemikiran-pemikiran lainnya. Kemudian pengaruh yang ketiga yang pengaruhi angan-angan kita adalah al-aqranul lati asha alaih, yaitu teman dekat kita yang kita hidup bersamanya, maka itulah yang akan mempengaruhi angan-angan dan harapan kita. Kemudian para ulama menjelaskan kepada kita tentang beberapa macam angan-angan. Di antaranya adalah angan-angan yang bisa kita wujudkan, yaitu tidak lain dan tidak bukan angan-angan yang diangan-angankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala kita di dunia ini. Kemudian angan-angan kita juga berbeda-beda. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita di antara angan-angan seseorang adalah yaitu wazifatul marmuqah, yang mana seseorang mengharapkan pekerjaan yang layak, wa zaujatun jamilah, ada yang mengharapkan istri yang cantik, wa markabun hani, ada yang mengharapkan kendaraan yang nyaman, wa baitun wasi, ada juga yang mengharapkan tempat tinggal yang luas. Begitu juga al-imlak wal ikharat, ada juga yang mengharapkan memiliki perusahaan-perusahaan, memiliki apartemen-apartemen yang tinggi. Kemudian ada juga yang berharap dan berangan-angan yaitu hidupnya penuh dengan tamasyiat wassaharat, yaitu dengan piknik ke sana dan kemari. Kemudian ada juga yang berangan-angan, berkeinginan dan berharap yaitu hadaratil walaim wal hafalat, yaitu bisa menghadiri walimah-walimah, menghadiri acara dan pesta. Maka inilah angan-angan yang bisa diwujudkan di dunia ini. Bahkan sebagian di antara kita rela mengorbankan dirinya, baik waktu, tenaga dan pikirannya untuk meraih angan-angan ini. Apakah mereka berhasil? Bisa jadi berhasil dan bisa juga tidak. Adapun angan-angan yang kedua adalah yaitu angan-angan yang disebutkan sifatnya oleh para ulama dengan mengatakan hum asbahu rahaini dunubin wa la yutlaqun, yaitu mereka adalah orang
yang menggadaikan dirinya dengan dosa dan dosa, dan dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa gharaibu safarin la yuntazarun, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengadakan perjalanan jauh dan tidak diharapkan kembalinya. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah amwat, orang yang telah mati, orang yang telah berkalang tanah, orang yang telah dikuburkan. Ini adalah orang yang yang berangan-angan, yang memiliki harapan, namun angan-angannya tidak bisa diwujudkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi orang yang meninggal, kondisi orang yang mati tersebut ada dua. Ada yang meninggal dalam keadaan saleh dan ada yang meninggal dalam keadaan taleh. Ada yang meninggal dalam keadaan beriman dan ada yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan saleh, maka ketika dia dipikul oleh orang-orang yang kuat menuju kuburannya, maka ia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku, karena dia mengetahui tempat kembalinya adalah yaitu kenikmatan. Kemudian tatkala ia berada di dalam kuburnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ia nikmat kubur, sehingga ia pun berkata ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah mengatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga. Maka dia mengatakan, aduhai, sekiranya kaumku, sekiranya keluargaku mengetahui tempat kembaliku dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan terhadap diriku, dan Allah jadikan aku adalah hamba yang mulia. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan baginya keindahan syurga melalui kuburnya, maka ia mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Inilah kondisi, yaitu orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angan-angan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, bergelimang dosa dan maksiat, yaitu tatkala ia dipikul menuju kuburannya, ia mengatakan, aina tadhhabun, kemana kalian hendak membawaku, celakalah kalian. Maka ia pun memiliki angan-angan tatkala ia melihat berbagai macam siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dirinya, maka ia mengatakan di antaranya adalah yaitu ia berangan-angan agar bisa kembali ke muka bumi ini, agar ia bisa salat meskipun cuma 2 rakaat. Angan-angan yang ia harapkan, ia bisa mengerjakan salat meskipun cuma 2 rakaat yang ringan. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan bersama sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kuburan siapakah ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, kuburan si fulan bin fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raq'atani khafifatani mimma tahqirun wa tanfilun, yaziduhuma fi hada fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan sekarang ini, lebih dia sukai, lebih dia pilih orang yang meninggal, sambil mengisyaratkan tunjuk beliau kepada penghuni kuburan tersebut, lebih ia sukai daripada seluruh dunia yang kalian cari sekarang ini. Ini yang dia harapkan, hanya 2 rakaat salat yang ringan, itu lebih ia sukai, itu lebih ia pilih daripada kemewahan dunia ini. Maka oleh kerana ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah kesempatan yang kita miliki di dunia ini. Hendaklah kita gunakan untuk memperbanyak ibadah salat, untuk memperbanyak ibadah-ibadah salat sunnah kita,
agar tidak menjadi angan-angan yang tidak ada harapannya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, angan-angan mereka yang kedua adalah yaitu mereka ingin bersedekah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan infakkanlah dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ingatkan kepada anda semua yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkan sebagiannya. Infakkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kekayaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah titipkan harta tersebut, segera untuk menginfakkannya. Kenapa? Allah ingatkan, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kematian salah seorang di antara kamu, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara. Lalu ia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, andaikan engkau mengakhirkan, andaikan engkau menunda kematianku ini walaupun cuma sesaat, walaupun cuma sedetik, maka aku akan bersedekah wa akum minas salihin, dan aku menjadi hamba-hamba yang saleh. Lihat, yang ia angan-angankan adalah bersedekah dan menjadi hamba yang saleh. Akan tetapi ingat, tatkala nyawa sudah di kerongkongan, tidak akan lagi bermanfaat yang namanya angan-angan, tidak akan lagi yang namanya taubat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian salah seorang di antaramu ketika ajalnya sudah tiba. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian angan-angan yang ketiga yang dimiliki atau yang diangan-angankan oleh penghuni kubur yang meninggal dalam keadaan taleh, yang meninggal keadaan kufur kepada Allah adalah yaitu mereka ingin beramal saleh, mereka ingin memperbanyak amal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika salah seorang di antara kalian dihampiri oleh kematian, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia tersebut agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan, terhadap apa yang telah aku sia-siakan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya alasan tersebut, angan-angan tersebut yang kau ucapkan adalah kalimat yang kau ucapkan dulu, yang ketika aku kembalikan engkau tidak akan mengamalkan amal saleh. Kemudian di belakangmu ada pembatas dinding, yaitu sampai pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah angan-angan orang yang telah meninggal yang tidak akan bisa terrealisasi, yang tidak bisa akan kita lakukan. Maka sungguh benar tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya, dan ini berlaku bagi kita secara umum. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum fitnah itu menghampiri kalian. Karena kita mengetahui di saat kita hidup di dunia ini, berbagai macam fitnah yang akan melanda kita. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan,
Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dan ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dan kedua-duanya. Maka oleh karenanya, tatkala kita ada kesempatan untuk beramal saleh, maka hendaklah kita bersegera, jangan sampai kita menundanya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki angan-angan yang tidak bisa dilaksanakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. معاشر المسلمين جمع جمعة عند رحمة الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Begitu juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita. Terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita pada hari kiamat, yang ketika itu para nabi diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita yang mulia dengan mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kau pinta, dan mintalah syafaat, niscaya aku akan berikan syafaat kepadamu. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, maka Nabi langsung mengatakan, ummati ummati, ya Allah, umatku selamatkanlah, umatku selamatkanlah. Lihatlah bagaimana sayangnya, bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kita sebagai umatnya jangan sampai menjadikan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sia-sia. Jangan sampai menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam murka kepada diri kita pada hari kiamat. Dan oleh karenanya, di antara cara kita agar kita juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mempersiapkan yaitu diri kita dengan amal-amal saleh. Hendaklah kita mengisi umur-umur kita dengan amal-amal kebajikan, agar kita tidak memiliki angan-angan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Yaitu di antaranya adalah yaitu sebagaimana yang disebutkan tatkala ada seorang sahabat Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, man khairun nas? Kata dia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang terbaik? Maka Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh, yaitu mereka manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia isi dengan amal-amal saleh. Kemudian dia bertanya lagi, wa ayyu syarrun nas? Yaitu manusia yang paling buruk siapa? Maka Nabi mengatakan, syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh, yaitu mereka yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun ia isi dengan keburukan dan keburukan. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin azzakumullah, hendaklah kita mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita yaitu dengan amal-amal saleh, agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kecintaan tersebut menjadikan kita masuki surganya. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, akhirnya marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mulai dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibul qaribud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Istaqimu wa'tadilu, luruskan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر اللهم انت السلام.